Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Sun. Hari ini saya mau membahas apa manfaat bermain sepatu roda dan juga apa bahaya atau resiko yang bisa timbul saat bermain sepatu roda. Tapi sebelum itu saya mau membagikan pengalaman saya sendiri belajar bermain sepatu roda jenis inline skate selama 15 hari. Hari pertama saya belajar itu, saya sama sekali nggak bisa berdiri di atas sepatu roda. Lalu saya akalin, saya gantungan di terali jendela, pelan-pelan berdiri, lalu pelan-pelan menggerakkan kaki kanan, kaki kiri bergantian. Lalu berikutnya, salah satu kaki saya lepas sepatu rodanya, saya ganti dengan sepatu kets. Lalu meluncur pelan-pelan, mondar-mandir ruang tamu, dan gantian kaki satunya lagi. Hari kedua saya mulai mencoba untuk menggunakan sepatu rodanya di kaki kanan dan kiri untuk meluncur. Tapi di awal-awal hanya bisa kayak jalan gitu aja, belum mampu meluncur. Lalu pelan-pelan sebelah kaki udah bisa meluncur. Tapi sampai saya latihan 45 menit itu, hari kedua hanya mampu menggerakkan sebelah kaki aja untuk meluncur. Masuk hari ketiga, saya udah mulai bisa menggerakkan kedua kaki untuk meluncur, hanya langkahnya kecil-kecil. Lalu hari ketiga itu saya latihannya lebih kurang 1 jam. 1 jam itu udah terasa mulai seimbang, dan itu mondar-mandir ya, pegangan ke terali atau ke kursi karena belum mampu merem. Mondar-mandir ya akhirnya bisa agak laju juga lah hari ketiga itu. Lalu berikutnya selama seminggu saya masih latihan bersepatu roda di dalam rumah, mondar-mandir ruang tamu, karena belum berani untuk keluar ke tempat umum. Nunggu seimbang dulu. Lalu pelan-pelan saya belajar untuk mengerem, membelok, dan mundur. Karena sebelum keluar kita harus bisa mengerem lah ya, nanti nabrak orang kalau kita nggak mampu ngerem. Nah, kalau untuk pemula, teknik mengerem yang paling mudah itu teknik flow stop namanya. Ini kita ngelebarkan kaki, lalu pelan-pelan kita tuncupkan ke bentuk segitiga ujung kakinya. Dan selama mengayunkan kaki membentuk segitiga itu, kaki lebih ditekankan ke lantai. Nah, teman-teman, pada saat posisi kita ngerem yang kakinya berbentuk segitiga itu, menguncup dengan ujung kaki lebih rapat dan tumit lebih lebar itu, kalau kita diam aja tanpa mengayun, itu sepatu roda kita akan bergerak mundur ke belakang. Nah, jadi kalau posisinya gini, itu ke depan. Kalau posisinya gini, ke belakang. Jadi teman-teman bisa mulai belajar mundur, gerakkan kaki pelan-pelan, atur keseimbangan, dan itu kita bisa mundur pelan-pelan. Lalu teman-teman, saat kita bersepatu roda, usahakan posisi kita selalu rendah atau seperti squat. Itu kalau kita tarik garis dari pusat ke tengah roda itu lurus ya, karena itu posisi paling seimbang. Hari ke-10 saya turun ke jalan, jadi bermain di aspal. Dan ternyata bermain di aspal ini nggak sama seperti bermain di keramik. Jadi terasa lebih berat dan sepatu roda itu terasa nggak rata, karena kan aspal itu nggak semulus keramik. Jadi terasa berat dan seperti latihan dari awal lagi. Hari ke-11 saya coba lagi di aspal dan lebih baik lah dari kemarin, dan terasa ada perkembangan. Hari ke-15 saya udah bisa menikmati bermain sepatu roda karena udah mulai seimbang, rasa takut udah mulai hilang, ya udah terasa menyenangkan lah di hari ke-15 ini. Was it the voice? Was it
the fire burning in me. All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone. Nah, sekarang saya bahas apa manfaat bermain sepatu roda. Yang pertama, bisa menimbulkan rasa bahagia. Bersepatu roda ini karena bisa menimbulkan rasa senang, rasa bahagia, hormon endorfin kita pun meningkat. Hormon endorfin ini bagus untuk tubuh, untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan juga bisa mengatasi stres. Yang kedua, bisa meningkatkan koordinasi dan juga meningkatkan keseimbangan tubuh. Jadi saat kita bermain sepatu roda, kaki, tangan, mata itu harus berkoordinasi dengan baik dan harus fokus. Dan pergerakan yang kita lakukan saat bermain sepatu roda itu bisa melatih keseimbangan. Yang ketiga, membentuk dan memperkuat otot-otot. Jadi otot-otot yang dilatih selama kita bermain sepatu roda itu adalah otot perut, bokong, paha, dan kaki. Jadi kalau kita latihan bersepatu roda itu lebih minimal 3 kali seminggu, otot-otot ini akan lebih cepat terlatih, lebih kencang dan lebih kuat. Dan juga otot lengan juga, karena kita bergerak seperti ini akan menjadi lebih kencang. Jadi bonusnya bisa memiliki bentuk tubuh yang bagus. Yang keempat, tubuh menjadi kuat. Ya, karena otot-otot tadi ini terlatih dan menjadi kencang, dengan sendirinya tubuh kita menjadi lebih kuat. Yang kelima, bermain sepatu roda ini merupakan olahraga kardio yang baik. Jadi, menurut The American Heart Association, bahwa olahraga sepatu roda ini termasuk dalam olahraga aerobik. Jadi, bagus untuk memperkuat jantung. Tapi perlu diingat ya teman-teman, walaupun olahraga sepatu roda ini menyenangkan, juga bisa menimbulkan bahaya. Nah, bahayanya di mana? Yaitu saat jatuh terjadi benturan pada pergelangan tangan, siku, dan lutut. Jadi, saat pergelangan tangan, siku, dan lutut ini mengalami benturan, itu ada resiko terjadi dislokasi atau kita sebut dengan keseleo atau tulangnya bergeser, ataupun bisa terjadi patah tulang dan juga patah ligamen. Ligamen ini jaringan ikat antara tulang dan tulang. Dan benturan yang berulang-ulang walaupun tidak patah bisa menimbulkan penyakit bursitis dan juga penyakit osteoartritis. Tapi teman-teman gak perlu takut ya, karena bahaya bersepatu roda ini bisa diatasi dengan menggunakan pelindung pergelangan tangan, pelindung siku, dan juga pelindung lutut. Juga teman-teman jangan lupa pakai helm. Teman-teman saat bermain sepatu roda, pelajari bagaimana teknik bersepatu roda yang baik dan benar, dan juga pelajari bagaimana teknik jatuh yang benar. Karena yang namanya pelindung gak bisa juga melindungi 100%. Buat ibu-ibu yang anaknya ingin bermain sepatu roda, nggak usah takut ya, asalkan anak ibu-ibu menggunakan pelindung dan juga menggunakan helm. Carilah area bermain sepatu roda yang bebas kendaraan lalu lalang, contohnya area Car Free Day. Carilah area bermain sepatu roda yang mulus dan tidak licin, dan juga singkirkan benda-benda yang bisa membuat tersandung. Ajarkan teknik bermain yang baik dan benar, dan juga cara jatuh yang benar, kalau perlu menggunakan instruktur yang terlatih, agar anak ibu-ibu terjamin keselamatannya. Semoga informasi yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Dr. Sun mohon pamit, sampai ketemu di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.